Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Dialog Dewan. Berjumpa lagi dengan saya Titi Sekar di podcast Dialog Dewan kali ini. Seperti biasa, kita akan bertemu dengan salah satu anggota Dewan di DPRD Kabupaten Sleman. Kita akan ngobrol dengan beliau, kita akan kupas tuntas tentang apa saja sih yang ingin beliau capai, yang ingin beliau salurkan di DPRD Kabupaten Sleman ini untuk rakyat. Dan kali ini Titi bersama dengan Bapak Aditya Bima Santosa Putra STSH. Beliau adalah anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Sleman. Halo Pak Adit, apa kabar? Baik. Pak Adit atau Mas Adit? Tadi requestnya Mas Adit ya, tapi saya takutnya nanti aduh sama Pak Dewan kok manggilnya Mas gitu ya. Oke, kita panggilnya Mas Adit ya. Jadi sudah ada kesepakatan dengan Mas Adit. Jadi mohon maaf jangan dikomplain ketika saya kok manggilnya nggak Pak gitu ya. Oke, Mas Adit lebih akrab. Oke, lebih akrab. Baiklah, kali ini kita akan ngobrol panjang lebar dengan Mas Adit tentang banyak hal ya. Karena juga ternyata beliau ini selain anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan juga ketua HIPMI DIY. Ya. Waduh, itu apa enggak? Untel-untelan Pak jadwalnya sekarang pengusaha iya, ketua HIPMI DIY iya, plus anggota DPRD Kabupaten Sleman. Itu yang side job yang mana sekarang Pak? Yang mana? Yang pengusaha masih jalan terus? Jalan terus. Kemudian Jalan terus. motivasi HIPMI jalan terus juga. HIPMI jalan tapi terus. kebetulan saya kan mau musda. Oke. Artinya sampai akhir atau awal tahun besok sudah musda. Saya selesai di DIY. Oke, harus selesai ya? Ya, harus selesai. Karena ingin konsen ke Memang waktunya selesai. Oh, memang waktunya selesai. Kira-kira kenapa sih? Enak loh jadi pengusaha, kok jadi anggota dewan nih, Mas Adit? Latar belakangnya apa sih? Ya, jadi sedikit bercerita, artinya saya lahir di keluarga pengusaha. Ya. Ayah saya juga seorang wira swasta. Saya dari sekolah kuliah mungkin cita-citanya juga menjadi seorang pengusaha, karena dari kecil juga tahunya belum pernah bercita-cita menjadi pegawai ASN atau bahkan pengen menjadi tentara atau polisi juga nggak pernah waktu itu. Jadi di dalam usaha ini dari tahun 2012 mungkin saya belum lulus kuliah, tapi udah mencoba untuk menjadi pengusaha seperti apa. Dulu awalnya ikut bapak juga, satu perusahaan dengan bapak belajar. Jadi kuliahnya otomatis lama, nggak lulus-lulus. Ya, lebih nikmatin kerjaan ya jadi pengusaha. Tetapi di kampus ini kan kita ini kan tidak melulu untuk sekolah di kelas, nyari ilmu seperti apa, tetapi kan saya di situ banyak ilmu yang didapat. Artinya kan dari jejaring pergaulan itu ilmu yang didapat. Terus saya juga masuk HIPMI mungkin dah tahun 2013-14. Dulu di PPC HIPMI Sleman. Ya, saya senang berorganisasi, di situ menambah teman, menambah jejaring pergaulan. Terus dari situ saya terus menjadi ketua umum HIPMI Sleman tahun 2020. Terus belum selesai di Sleman, musda saya mencalonkan diri sebagai ketua umum di DIY dan alhamdulillah terpilih di 2021 kemarin. Jadi di HIPMI ini unik, nggak kayak organisasi yang lain. HIPMI ini cuma 3 tahun. Ketua umum cuma 3 tahun dan tidak boleh 2 kali. Oh gitu. Ya, karena HIPMI dibatasi umur sampai 41 tahun. Jadi kaderisasinya regenerasinya harus berjalan. Karena pengusaha muda ya, bukan pengusaha globalan gitu ya. Kalau dilihat dari historinya Mas Adit tadi ikut bapak gitu ya. Ya enak, udah punya bapak pengusaha, tinggal dompleng aja. Ada nggak sih suara-suara nggak enak kayak gitu dulu Mas? Ya sebenarnya itu kan nggak ada ya. Artinya seorang pengusaha itu kan ada pengusaha bayi nasib sama bayi nasab. Iya kan? Jadi kan ya apa yang kita lakukan ya intinya harus fokus. Kita juga dapat mengembangkan sendiri di situ. Terus motivasi saya juga tiba-tiba belok ke
menjadi DPRD atau masuk dunia politik itu sebenarnya nggak tiba-tiba juga. Artinya saya juga dalam berorganisasi saya menikmati, seneng, terus saya masuk di Partai PDI Perjuangan menjadi simpatisan juga udah cukup lama. Terus menjadi pengurus tahun 2019 saya masuk di BP Pemilu Kabupaten Sleman, sampai sekarang saya sebagai bendahara Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan di Kabupaten Sleman. Terus di situ saya gimana ya? Jadi kalau di perusahaan kan kita dapat berguna bermanfaat itu kan hanya lingkupnya kecil. Lingkup di perusahaan saja ya. Di teman-teman atau di lingkungan orang-orang di seputaran kita. Mungkin dari situ saya juga punya motivasi untuk berbuat lebih. Itu dengan cara apa? Kalau nggak masuk politik menjadi seorang legislatif atau eksekutif kan rasanya tidak mungkin. Jadi itu yang menjadi motivasi saya untuk menjadi DPRD saat ini. Kalau boleh tahu usahanya di bidang apa, Mas? Yang digeluti? Nah, yang digeluti ini saya di kontraktor di BUMN, kontraktor di BUMN, terus ada beberapa perusahaan di migas juga, ada SPBU, Agen, sama Retester. Terus sekarang lagi fokus pengembangan di F&B, sama tahun depan insya Allah mulai pengembangan di tempat wisata. F&B ini lagi banyak-banyaknya ya, lagi masif-masifnya. Kontraktor sama dong, saya juga kontrak sana kontrak sini Mas Adit ya. Oke deh, dari pengusaha kemudian ingin mengembangkan bermanfaat untuk banyak orang, larinya menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Sleman. Perjuangannya untuk masuk menjadi anggota dewan seperti apa? Wah, itu kalau bicara perjuangan luar biasa ya. Singkat saja ya tapi. Luar biasa itu karena mungkin untuk hidup, kalau orang Jawa bilang ajur-ajar dengan masyarakat ya, itu sesuatu yang mungkin hampir tidak pernah saya lakukan dari dulu. Mungkin dulu zaman sekolah menjadi pengusaha saya juga jarang di Jogja waktu itu, usaha juga banyak di kontraktor waktu itu, jalan banyak di Kalimantan sama Sumatera. Jadi untuk terjun ke sini ya harus benar-benar fokus. Sekitar 2 tahun mungkin saya, 1,5 sampai 2 tahun memang benar-benar fokus gimana caranya saya bisa dekat dengan masyarakat, bisa mengenal masyarakat, serta kebutuhan masyarakat itu seperti apa sih, dari khususnya dari anak muda, terus pemuda-pemudi masyarakat itu ternyata masalahnya juga sangat-sangat kompleks banyak, ya. Jadi Mas Adi ini concernnya ke anak muda atau semua kalangan, atau saya pengen genjotnya di usia produktif seperti apa? Nah, semua kalangan ya tentunya, artinya kita menjadi wakil rakyat kan ini harus ke semua kalangan. Tetapi untuk generasi muda, tentunya generasi yang menyongsong Indonesia Emas 2045, tentunya kita masih melihat banyak pengangguran juga. Orang selesai sekolah, selesai kuliah, kadang-kadang orang berpikir untuk menjadi pegawai ini segala macam. Sedangkan yang kita dorong kan namanya sebuah negara, untuk mencapai negara yang maju kan diperlukan seorang entrepreneur yang jumlahnya mencapai 11 atau 12%. Indonesia ini kan jumlah entrepreneur baru 3%. Masih jauh ya Mas ya? Iya, masih sangat jauh. Kalau anak muda itu diberi motivasi, diberi pembekalan melalui program-program mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, untuk mereka lulus sekolah membuat suatu usaha dengan jumlah karyawan mungkin yang cuma 1 orang, 2 orang, itu kan sudah membuka lapangan pekerjaan juga tentunya. Itu yang ingin saya dorong sih sebenarnya. Ke Mas Adit kemarin dari dapil berapa? Dapil 1. Dapil 1 itu mana? Sleman, Turi, Tempel. Luas juga ya. Nah, itu dapil Turi, Tempel itu kan termasuk Sleman bagian utara yang mungkin nggak dibilang kota gitu ya Mas, pemerataannya. Untuk potensi anak-anak muda berusaha di daerah-daerah pinggiran di Sleman ini seperti apa? Nah, bisa dibilang kalau Sleman Utara memang nggak
begitu Iya. ini ya kota ya, tetapi anak muda di sana potensinya ini sangat besar. Oke. Mungkin bisa dilihat dari ketua atau pengurus, ketua, sekretaris Karang Taruna ya. itu kan juga berasal dari Sleman Utara juga, Iya. di Kelurahan Girikerto kalau nggak salah. Terus Karang Taruna provinsi juga dari sana juga. Artinya kan mereka ini kan bisa menjadi motivasi untuk anak muda di sekitar sana. Dengan potensi yang ada, tentunya dengan perkembangan zaman sekarang ini, era digital juga nggak ada perbedaan. Oke. Masyarakat anak muda yang hidup di kota, di Sleman, bahkan di Jogja, sama yang di pinggiran juga nggak ada perbedaan sekarang. Oke. Kalau kita dengar ceritanya Mas Adit, enak banget ya prosesnya jadi seorang pengusaha, ikut ke orang tuanya, terus sampai sekarang tuh usahanya juga udah di kontraktor, udah langsung tinggi-tinggi gitu loh. Anak-anak muda kalau misalnya mau melakukan usaha dari awal gitu loh Mas Adit. Ya. Mengawalinya apa yang harus mereka persiapkan? Terkadang mereka oke, saya punya modal nih segini, bikin usaha ini, tapi Ya. ternyata ilmu mereka belum cukup gitu loh. Jadi sebenarnya dibilang enak nggak enak kan wang sinawang aja ya sebenarnya. Tapi kan namanya orang mau berusaha itu kan tentunya harus dimulai dari nol juga. Kita belajar juga dari nol, kita nggak tahu apa-apa. Mungkin kerugian yang saya alami juga banyak waktu itu zaman masih belajar. Jadi intinya kalau anak muda mau jadi pengusaha itu harus berani mencoba, terus harus komitmen juga. Kita ya intinya keberanian lah. Di Jogja ini mungkin keberanian itu masih kurang sama teman-teman muda yang dari wilayah mungkin di Sumatera, di Indonesia Timur bahkan itu keberanian mereka untuk menjadi pengusaha sangat besar. Mungkin faktor geografis alam yang sangat keras mungkin juga memacu mereka untuk tumbuh dan berkembang di situ. Di Jogja ini kan nyaman. Iya, aman-aman saja gitu ya Mas Diana. Itu untuk mengeluarkan diri kita dari zona nyaman gitu loh itu ya. kan menjadi PR kita juga. Saya kapan itu juga ada diskusi dengan Bu Ratu Hemas juga. Tentunya kita juga itu menjadi PR di DIY bahwa anak muda ini harus keluar zona nyaman. Jadi jangan sampai kalah dengan daerah-daerah lain yang geografisnya mungkin lebih kurang menguntungkan. Sebenarnya kita ini kan menguntungkan di sini. Daerahnya ramai, potensinya banyak, potensi wisata besar, terus kampus-kampus besar juga ada di sini. Itu kan yang tentunya harus menjadi motivasi anak-anak muda yang ada di sini. Oke. Jadi Mas Adit menyampaikan juga di awal bahwa ke Jogja, ke Sleman ini juga belum lama karena banyak di luar Sleman gitu ya. Ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman ini, bagaimana sih menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang mungkin wah aku ono sing kenal ora ya. Nah kayak gitu loh Mas Adit. Nah itu ya benar kayak gitu. Dulu kalau mau turun kemana yang kenal siapa nggak ada, di sana kok nggak ada teman saya. Iya. Apalagi kalau pengusaha kontraktor, waduh udah tinggi aja ngelihatnya. Tapi kan kita yang kita pegang kan kita harus tentunya punya niat positif di situ. Kita kenalan dengan tokoh-tokoh di situ, terus ketemu masyarakat secara luas. Ya kalau niat kita positif, insya Allah kan masyarakat akan menerima kita juga dengan positif juga. Ya itu aja sih kalau saya nggak bahkan banyak wilayah saya yang benar-benar nggak ada yang kenal. Iya. Benar-benar nggak ada yang kenal, ya pede aja sih. Terus kenalnya gimana Mas? Saya pengusaha loh, atau udahlah biarkan mereka nggak tahu latar belakang saya gimana? Saya memperkenalkan pasti sebagai seorang ini caleg waktu itu. Caleg. Terus mereka juga tahu juga saya pengusaha ini. Mungkin sebelum kenalan kan mereka juga lihat saya siapa segala macam. Apa yang ditawarkan Mas Adit kepada masyarakat? Ya mengalir aja sih itu ya. Mengalir aja artinya ya kita kan sama-sama belajar juga di sini. Artinya kan kita juga harus menciptakan komunikasi. Kita harus tahu juga kebutuhan masyarakat itu apa. Terus jadi seorang dewan itu
besoknya yang bisa saya lakukan apa, itu kan yang saya sampaikan ke masyarakat itu. Tentunya ya dari komunikasi nanti mungkin kita insya Allah bisa berbuat lebih lah untuk masyarakat nih. Oke. Ketika kampanye kemarin ada tantangan yang paling diingat nggak sih sampai sekarang Mas ketika berinteraksi dengan masyarakat? Ya Banyak yang ngajakin foto pasti ya. Apalagi kalau senam itu kan. Oke, ibu-ibu ya, pasti fansnya banyak ya. Gimana Mas menghadapi masyarakat yang seperti itu? Ya kita ini ya melihat seperti itu senang, artinya kan bahkan saya dengar di beberapa wilayah memang yang tidak pernah tersentuh oleh anggota legislatif. Artinya kan wilayah kita yang besar ini dengan potensi yang besar, harusnya seorang dewan juga harus bisa menyapa di setiap sudutnya. Jadi tidak milih-milih mana itu. Artinya kemarin waktu muter-muter juga nemu belum pernah Mas ada dewan ke sini, loh kok bisa belum pernah itu heran juga sih saya. Tapi insya Allah kedepannya yang daerah memang benar-benar lingkup saya ya semaksimalnya kan akan saya maksimalkan juga keseluruhan nanti untuk Kabupaten Sleman ini. Oke, memang walaupun memang mewakili satu dapil gitu, tapi tetap ketika sudah dilantik harus dipikirkan semuanya ya Mas ya, jangan cuma dapil saya aja deh gitu ya. Oke. Kemarin ketika memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha dan sekarang menjadi anggota dewan. Sekarang ingin mengajak anak muda nih ya untuk mereka mau menjadi seorang pengusaha. Apa yang harus menjadi awalan nih Mas Adit untuk anak-anak muda? Apalagi beda loh Mas, Gen Z, milenial dengan beda. Yang usia sebelumnya biasanya daya juangnya kurang nih yang sekarang. Gimana Mas Adit? Itu kalau daya juang tinggal yang memotivasi sih. Kalau kita lihat, jadi saya ini kalau di HIPMI saya ini kan membentuk yang namanya HIPMI Perguruan Tinggi. Di DIY ini saya sudah melantik sekitar 10 atau 11 kampus. Itu HIPMI Perguruan Tinggi itu wadah di mana mahasiswa atau mahasiswi yang kedepannya ingin menjadi seorang pengusaha. Jadi masuk HIPMI melalui HIPMI Perguruan Tinggi belum tentu punya usaha, belum tentu punya perusahaan, tetapi yang penting udah mau dulu mereka kita wadahi di situ. Di situ kan akan banyak berinteraksi, ngobrol segala macam, menumbuhkan motivasi, itu yang paling penting ya. Oke, selain modal ya. Kalau modal tentunya modal itu menjadi masalah, tapi itu bisa diatasi juga sih. Sekarang ada perbankan. Iya. Dan kalau kita berbicara masalah usaha itu kan nggak harus selalu berwujud barang ya Mas ya. Jasa kan sekarang sudah bisa ya. Nah, bagaimana anak-anak muda ini mereka bisa mengawali dengan kemampuan mereka, tapi dengan misalnya modal yang minimal, apa yang harus mereka lakukan gitu Mas untuk ya menjadi pondasi lah. Ya, jadi kan mereka yang penting jangan menjadi pengusaha harus bermodal besar, itu kan nggak ada cerita sebenarnya seperti itu. Jadi kan modal sekecil apapun kan harus bisa harus bisa dikembangkan lah mereka. Usaha itu kan juga berproses. Kita kalau namanya melangkah lompat-lompat itu kan juga nggak bisa. Ya mungkin itu kendala juga. Dulu zaman muda juga saya tentunya kadang-kadang pengen itu. Gejolak kaula mudanya masih tinggi kan. Tapi kan itu nggak baik juga. Artinya kan sesuatu yang kita lakukan yang di luar kapasitas kita kan tentunya akan berat juga. Ya syukur-syukur kalau lolos, kalau terjungkal di situ kan pusing juga. Oke. Nah, Mas Adit kan ini statusnya masih pengusaha. Masih. Nah, memanage konflik kepentingan ketika sekarang sudah menjadi anggota dewan. Ya. Nah, konflik kepentingan kalau antara anggota dewan dan pengusaha tentunya sangat bersinggungan ya. Jadi mengingat
sebenarnya kan anggota dewan itu di Indonesia ya, ini kan sekitar 60% kan seorang pengusaha. Ya. Ada kekhawatiran juga di mana pengusaha yang duduk itu memiliki cita-cita untuk membuat suatu regulasi. Jadi antara mempermudah dewan, diri sendirilah istilahnya terus kayak gitu ya. pemerintah daerah sampai anggota dewan juga menciptakan regulasi yang tentunya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tetapi kalau saya berpikir kalau kita tidak ada di dalam situ juga, tentunya kita tidak bisa menciptakan regulasi juga yang untuk kepentingan khususnya ya teman-teman yang muda ini seperti apa. Terus mungkin mereka ada terkendala tentang perizinan lah, terus sertifikasi halal lah, apa segala macam regulasi yang tentunya bisa dipermudah, kenapa harus sulit seperti itu. Biasanya permasalahan yang umum terjadi di pengusaha-pengusaha terutama di Sleman ini apa sih Mas? Yang sebenarnya mudah tapi mungkin masyarakat belum teredukasi jadi mereka melihatnya ini menjadi sesuatu yang sulit gitu. Ya tentunya ini ya perizinan ya biasanya orang kalau terkait perizinan kadang waktu yang lama, terus mungkin biaya segala macam itu menjadi PR sih, nggak cuma di Sleman, mungkin di semua daerah rata-rata PR-nya memang itu. Oke. Ketika Mas Adit sekarang sudah masuk di anggota dewan yang memiliki kewenangan ya untuk bikin regulasi lah, untuk bikin undang-undang dan sebagainya itu, apa yang ingin dibawa masuk ke sini Mas Adit? Apa yang ingin diperjuangkan Mas Adit dari sisi pengusaha yang melatar belakangi Mas Adit? Nah, kalau saya dari sisi pengusaha yaitu tadi sudah kita menciptakan regulasi yang tentunya pengusaha itu tidak dipersulit lah tentunya dalam proses perizinan atau pengurusan tanah segala macam itu. Tapi kan kalau di Indonesia memang masih ribet ya Mas ya, panjang prosesnya, terkadang kita udah punya KTP elektronik saja masih harus fotokopi kayak gitu ya. Enggak semua daerah, karena saya bikin perusahaan ada di beberapa daerah, nggak cuma di Sleman, itu regulasinya juga beda-beda. Ada yang cepat perizinan, ada yang memang cepat, ada yang lama sampai berbulan-bulan bahkan 1 tahun dengan kendala ya tentunya ini sama, konteksnya sama tapi waktunya berbeda. Itu yang menjadi PR di sini. Saya juga nggak tahu masalahnya di mana, tapi itu harus kita selesaikan semuanya lah, tentunya yang seperti itu. Harus diurai ya seperti apa. Sudah berapa bulan menikmati anggota dewan, Mas Adit? Agustus ya. Sudah kerasa perbedaannya? Ini sementara komisi kan belum terbentuk juga, jadi ya mungkin masih gini-gini aja. masih belum kerasa banget ya. Tapi kira-kira ada bayangan nggak sih Mas nanti? Oh saya nanti kayaknya ada di komisi ini deh. Belum ada. Saya nanti kira-kira bakal begini. Sudah ada bayangan belum Mas nanti belum ketika harus transisi dari pengusaha ke anggota dewan gitu? Belum ada bayangan. Belum ada bayangan ya. Tapi sebelumnya udah pernah searching kan nanti jadi anggota dewan ngapain aja gitu loh? Iya pasti. Apa yang akan dibawa? Tanya-tanyalah. Iya, apa yang akan dibawa Mas Adit? Pasti punya satu satu motivasi yang memang melatar belakang itu menjadi sesuatu yang kuat. Saya harus jadi anggota dewan gitu. Apa yang ingin diperjuangkan? Ya, yang ingin diperjuangkan ya kembali ke awal tadi ya. Cita-citanya kan pengen melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu hal yang besar untuk masyarakat luas. Ya, menjadi pengusaha lingkup kita sempit, menjadi seorang legislatif juga insya Allah juga memiliki lingkup yang lebih luas. Namanya politik ini kan juga berjenjang tentunya. Ya, jadi mulai dari daerah kita perjuangkan dan insya Allah nanti meluaslah cita-cita kita seperti itu. Oke, bagi waktunya gimana Mas? Ya. Ini mau berat di pengusaha atau mau berat ke anggota dewan sekarang? Ya kalau saya sudah
terjun ke dunia politik, otomatis itu menjadi prioritas yang paling utama ya tentunya. Oke. Perusahaan diurus yang lainnya ya, tinggal laporan ya Mas ya. Bisa lah. Oke, kalau kita berbicara dengan Mas Adit, ini kan usaha yang skalanya pasti sudah besar ya. Sementara kalau kita melihat di Sleman pada khususnya itu kan masih banyak juga usaha-usaha yang kecil, Mas Adit. Ketika kita memulai usaha, kemudian melihat persaingan, kita lihat es teh jumbo aja Mas, itu kanan kiri jalan ada. Mie ayam, bakso kanan kiri ada. Untuk orang yang ingin memulai usaha dari nol, apa yang memang harus benar-benar mereka persiapkan gitu loh, melihat persaingan yang sudah ada di depan. Ya, jadi kalau persaingan itu kan apa ya? Kalau orang jualan handphone aja kan, itu sepanjang jalan handphone semua. Tapi kan namanya rezeki itu kan juga sudah ada yang bagi juga. Artinya kita jangan takut. Jangan berkecil hati dan harus punya niat dan cita-cita yang besar. Kita harus punya prinsip juga, kalau mimpi kamu nggak diketawain orang, berarti mimpi kamu nggak besar dong. Oke, tapi biasanya orang diketawain mereka langsung down, Mas. Ya, gimana caranya untuk bisa memanage bahwa harus bisa menjemput mimpi di usia muda. Untuk yang sudah pengalaman gampang ya kayaknya mengungkapkan, tapi kayaknya prakteknya nggak semudah itu, Mas. Ya prakteknya nggak semudah itu memang, tapi kalau tidak mau dan tidak berani mencoba ya kapan akan tercapai. Saya di HIPMI ini di angkatan saya ada 34 provinsi, ketua umum BPD HIPMI, dan semuanya hubungan kita dekat. Di HIPMI ini kan seperti persaudaraan dan persahabatan. Politikus juga rata-rata warnanya beda-beda. Nah, di situ kan kita juga bisa melihat pengusaha-pengusaha besar dari luar daerah yang memang dari nol memulai kan banyak. Bahkan tokoh-tokoh nasional juga banyak yang memulai usaha juga dari nol. Mereka yang bukan siapa-siapa dengan usaha perjuangan yang gigih juga bisa membuktikan pada titik ini mereka seperti apa dan dapat duduk di mana. Dan itu yang menjadi motivasi kita juga. Kalau kita dengar pengalamannya Mas Adit kayaknya memang enak-enak semuanya ya. Tapi pernah nggak sih Mas Adit ada di titik terendah? Kalau namanya orang wira swasta pasti ngalamin lah titik itu. Apa itu Mas? Wah banyak Mbak. Satu aja. Maksudnya biar dijadikan ketika ternyata pengusaha tuh juga ada gagalnya. Gimana sih buat kembali bangkitnya seperti itu? Banyak Mbak. Jadi namanya orang usaha itu tidak setiap langkah, tidak setiap waktu selalu untung itu kan hampir rata-rata nggak mungkin. Terus tahun berapa dulu juga pernah down juga pernah. Terus mungkin bank juga nggak bisa ngangsur waktu itu juga pernah juga yang ngalamin itu ya. Ngalamin itu. Ono konsone guys. Tapi kan suatu kegagalan itu kan sebuah motivasi untuk kita. Kalau kita menyerah pada titik itu kan juga ya udah berhenti, jalannya selesai. Tapi kalau kita perjuangkan, kita berjuang di situ dan nggak toleh-toleh ya, orang itu kan harus fokus juga. Dia mau usaha apa, dia mau usaha ini, mau usaha itu. Gagal di sini ya jangan terus pindah-pindah. Artinya pindah-pindah itu kan memulai lagi dari nol. Kegagalan itu kan juga bukan mengenalkan kita juga. Tapi kita bagaimana caranya bangkit, bagaimana caranya dapat mengembangkan usaha kita yang gagal ini menjadi lebih besar lagi. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita fokus di usaha A gitu, ketika mengalami kegagalan kita tetap di A aja gitu ya Mas ya, untuk memperbaikinya gitu. Kalau setahu saya kita melihat pengusaha-pengusaha yang besar itu dia nggak pernah berada di rel yang berbeda. Artinya kita juga tahu mereka pernah gagal seperti apa, tapi relnya tetap satu. Karena kemarin juga sempat lihat postingan di sosial media nih, lagi buka warung pertama kali nggak ada yang beli terus langsung tutup, besok nggak usah buka lagi. Gitu. Itu kan
ini harus diperjuangkan lah. Sesuatu yang kita usahakan tuh harus diperjuangkan. Oke, apa yang bisa dipetik yang bisa diberikan Mas Adit lah kepada calon-calon pengusaha atau mungkin pengusaha muda yang ada di Sleman ini supaya mereka tuh bisa mengembangkan usahanya. Kalaupun misalnya ada di tempat yang di titik terendah, tapi bagaimana harus bangkitnya? Pesan apa yang bisa Mas Adit sampaikan? Ya, kalau saya simpel aja sih. Jadi orang itu harus berani untuk mencoba, berani untuk berusaha di situ, sama jejaring itu penting. Jadi bagi saya sebuah organisasi itu penting. Banyak organisasi yang bisa anak-anak muda ikutin, dari Karang Taruna, dari organisasi apapun itu, bahkan sampai HIPMI itu tentunya membuka networking, jejaring kita akan lebih luas lagi. Oke. Jadi anak muda kalau nggak suka berorganisasi segala macam ya sayang rasanya. Oke, iya. Kinerja Mas Adit dia sebagai anggota dewan bisa diikuti oleh masyarakat? Ada sosial media yang bisa di-follow untuk memantau? Ada. Apa Mas? Sementara masih sosial media saya sih. Iya, Cuma besok mau akunnya buat apa? saya. Oh, mau bikin yang official gitu Iya, ya. Oke, biar besok ditulis sama editornya di bawah. Betul. Nanti ya ada kalau mau ini follow Mas Adit di sini untuk ikutin kinerja di DPRD Kabupaten Saya Sleman rencana seperti itu. juga membuka rumah aspirasi. Oke. Di situ juga orang-orangnya sudah saya siapkan. Juga di situ saya juga akan mendata sementara khususnya di dapil saya. Jadi jumlah anak-anak yang lulus sekolah itu yang sudah kerja berapa, yang buka usaha berapa, yang masih nganggur berapa. Oke. Jadi kita harus update per tahun atau per beberapa bulan sekali biar kita tahu perkembangan mereka seperti apa. Oke, Mas Adit, last but not least saya harus tanyakan komitmen Mas Adit terhadap masyarakat, terutama di dapil ya secara khusus maupun seluruh masyarakat Sleman sebagai anggota dewan. Ya, kalau sebagai anggota dewan tentunya kita berkomitmen program-program, mungkin ada PKK, ada pokir segala macam, nanti ya tetap kita menyerap aspirasi dari teman-teman atau masyarakat di dapil saya. Oke. Seperti itu. Oke, Mas Adit, menarik obrolan kita kali ini, tapi kita harus terbatas durasi. Sukses buat kinerjanya nanti kalau sudah masuk ke fraksi ya, alat kelengkapan di DPRD sudah. Kira-kira masuk mana, Mas? Kalau misalnya tidak sesuai dengan latar belakang, gimana kira-kira? Harusnya sesuai lah. Harus sesuai ya. Oke, kita tunggu nanti Mas Adit akan ada di komisi berapa. Nanti pasti bakal ada update-nya dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan terima kasih Mas Adit ya untuk obrolannya. Semoga saja ini nanti bisa bermanfaat ya untuk seluruh masyarakat Sleman. Kiat-kiatnya menjadi pengusaha, kiat-kiatnya bangkit dari keterpurukan sebagai pengusaha sudah disampaikan oleh Mas Adit. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Sampai jumpa di podcast Dialog Dewan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.